Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membuat video wawancara untuk mata kuliah kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Suheri dengan NIM 23840433. Di sini saya bersama dua teman saya, mungkin boleh memperkenalkan diri. Saya Febri Huda Gatama dengan NIM 23840443. Saya adalah Reva Surya Saputra dengan NIM 23840434. Oke, untuk tema di sini yaitu menggali nilai-nilai kepemimpinan dari salah seorang pemimpin yang memimpin sebuah perusahaan. Nah, di sini kita sudah ada mempunyai narasumber, yaitu Bu Santi, mungkin boleh memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Santi Sukmadewi SPAM selaku penanggung jawab atau kepala dari Apotek Azam Pharma Group. Dan saya memiliki anggota setiap cabang atau apotek itu sekitar 12 atau 13 anggota. Oke, baik. Terima kasih atas informasi pendahuluannya dari Bu Santi. Kita langsung ke pertanyaan dari wawancaranya saja, boleh? Boleh, silahkan. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa nilai atau prinsip utama yang selalu Anda pegang dalam memimpin perusahaan ini? Nilai utama yang saya pegang itu biasanya ada tiga. Ada integritas, pelayanan, dan rasa tanggung jawab. Untuk integritas itu biasanya harus jujur. Kita sebagai pemimpin harus jujur dan anggota-anggota kita juga harus jujur. Untuk pelayanan, saya sebagai pemimpin apotek harus memastikan pelayanan atau mutu yang anggota saya jalankan atau layani itu sesuai SOP atau undang-undang yang berlaku. Untuk rasa tanggung jawab, saya dan anggota saya eh, harus memiliki rasa tanggung jawab. Ini kita pelayanan terkait obat itu berarti tentang masalah pasien juga atau nyawa pasien juga. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang kedua atau selanjutnya, yaitu bagaimana Anda menjaga semangat dan motivasi anggota Anda dalam perusahaan ini agar tetap konsisten dalam bekerja? Kalau saya pribadi melakukan komunikasi yang terbuka, tujuan yang jelas, dan pengembangan diri. Untuk komunikasi yang terbuka, kalau ada apa-apa, pegawai atau anggota saya cerita kepada saya, tujuan yang jelas, visi misi perusahaan atau apa nih yang kita tuju dalam apotek untuk mencapai apa. Itu harus satu tujuan sama pengembangan diri. Mungkin nanti pegawai-pegawai saya kayak ada saya adain pelatihan atau seminar-seminar. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang sulit atau mendesak? Saya pribadi pakai prinsip cepat, tepat, dan aman. Kenapa demikian? Kalau cepat, saya harus mengetahui akar masalahnya dengan cepat. Dan untuk yang tepatnya, saya harus mengambil solusi atau inti permasalahan itu saya diskusi sama anggota saya. Dan untuk aman, kalau aman harus sesuai undang-undang profesi yang berlaku. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana organisasi ini membangun kerjasama dan komunikasi yang baik antar anggota? Untuk saya pribadi, saya menganut kayak beberapa kalimat. Satu tim itu satu tujuan. Kenapa? Kalau komunikasinya bagus, udah pasti cara kerja saya dan anggota saya udah pasti sesuai tujuannya. Dan kalau ada apa-apa, saya mempersilahkan pegawai saya itu untuk ngomong kayak unek-unek atau keluhannya. Jadi kita cari solusi bersama untuk membangun apotek ini lebih besar dan sesuai tujuannya. Oke, Oke, mungkin. untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sikap Anda saat mengetahui ada tenggang rasa antar anggota saat menjalankan program kerja? Baik, kalau ada tenggang rasa ini berarti antara anggota saya atau saya berarti ada sesuatu hal atau ada permasalahan. Nah, saya pribadi harus mendengarkan dulu nih inti masalahnya apa. Setelah saya tahu inti masalahnya apa, saya melakukan diskusi. Diskusi maunya gimana? Kita mau baikan atau kita maunya eh, harusnya ada penjelasan atau klarifikasi satu sama lain. Nah, setelah itu kalau udah baikan paling nanti nggak ada lagi rasa tenggang rasa untuk di bagian program kerjanya. Oke, baik. Kalau gitu kita akan mulai wawancara yang sesi kedua, yaitu 10 pertanyaan, di mana aturannya Bu Santi bisa menjawab dengan
cukup menjawab sangat tidak setuju, netral, setuju, atau sangat setuju. Seperti itu bisa dimengerti. Bisa. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Saya tipe orang yang meminta lebih banyak kepada bawahan daripada yang mereka kira. Saya setuju. Oke, untuk yang kedua yaitu misi utama saya sebagai pemimpin adalah menjaga stabilitas perusahaan. Saya sangat setuju. Oke, berarti yang ketiga yaitu saya percaya bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses mengubah kondisi kehidupan seseorang. Saya setuju. Sebagai seorang pemimpin, saya senang memberikan imbalan kepada bawahan yang bekerja dengan baik. Setuju. Ketika saya memberi penugasan, saya mampu meningkatkan antusiasme bawahan. Saya sangat setuju. Saya percaya bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Sangat setuju. Terkait dengan pekerjaan, saya sebagai pemimpin, saya memiliki perasaan yang kuat tentang misi. Setuju. Oke, selanjutnya yang kedelapan, aspek paling penting dalam peran saya sebagai pemimpin adalah memberikan kejelasan pekerjaan dan tugas bagi bawahan. Saya setuju. Yang kesembilan, impian saya sebagai pemimpin pada intinya berada dalam kendali saya. Sangat setuju. Untuk yang terakhir, sebagai seorang pemimpin, peran saya adalah memfasilitasi kegiatan dan acara-acara sehingga organisasi dapat berjalan lancar. Saya sangat setuju. Oke, baik. Saya kembali berarti. Oke, baik. Terima kasih atas waktu ya Bu Santi. Maaf sangat sudah mengganggu dan merepotkan. Kami di sini berharap agar Bu Santi tetap sukses dalam memimpin perusahaannya, diberi kelancaran dan juga diberi keberkahan. Amin, amin, amin. Baik, mungkin segitu dulu dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah,